Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bahas bagaimana caranya mengupload gambar ke dalam website. Di sini ada website Go Lombok Travel, dan website ini berbasis WordPress. Jadi ketika ingin mengupdate postingan, termasuk salah satunya mengupload gambar, maka kita bisa menuju ke halaman login websitenya. Jadi di URL sini /wp-admin, lalu enter. Lalu masukkan username sama passwordnya, lalu klik log masuk atau login. Ketika sudah sampai di dalam, untuk mengupload gambar-gambar bisa langsung di menu media. Lalu di sini bisa ini ya, tambah file media baru, atau yang di kiri nih, tambah file media baru. Lalu kita bisa upload ya, misalkan ini ada gambar yang telah tersedia sesuai permintaan. Ini gambarnya. Gambar-gambar ini kita pilih ya sama videonya, lalu kita seret menuju ke halaman unggah gambar. Nah, lalu dimasukkan seperti ini. Nah, proses upload akan berlangsung. Nah, gambar-gambar yang sudah diupload ini nanti bisa digunakan untuk gambar utama dari postingan atau gambar galeri di halaman galeri yang dibuat secara custom, seperti itu. Nah, ini kan nama-nama filenya ini masih WhatsApp, image.jpeg dan seterusnya. Nah, ini seharusnya ini dirubah nama-namanya dengan nama-nama yang sesuai dengan gambarnya. Jadi misalkan kalau kita lihat ini kan gambarnya itu menunjukkan lokasi wisata ya, Desa Sadi, dari berbagai angle. Lalu ada beberapa kawasan lainnya. Nah, kita bisa kasih nama gambarnya sebelum diupload. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Supaya mesin pencari itu bisa membaca
gambar tersebut itu sebenarnya gambar apa, seperti itu, dengan lebih cepat ketika kita memberikan informasi keterangan gambar itu di nama gambarnya. Nanti juga ada di ALT ya, meta. Nah, jadi seperti ini. Pertama ini ya, ini tampak depan gitu ya, mungkin ya, Desa Sadi, Lombok. Ini kawasan Kuta mungkin ya. Kuta Lombok Tengah. Kuta Lombok Tengah. Terus yang jelas saja ya. Nah, ini Sade Village sesuai gambar Sade Village. Lalu yang ini Desa Adat Sasak. Desa Adat suku Sasak. Nah, seperti ini. Ini mungkin sama ya keterangannya ya. Diberi keterangan Desa Sadi. Ini Sadi bukan ya. Jadi intinya nama filenya itu diberi keterangan sesuai dengan gambarnya. Desa Sadi gitu aja ya. Coba desa adat gitu aja, desa adat. Nah, seperti ini. Lalu ini kawasan ini mungkin di mana itu namanya ya, Pusuk ya.
mungkin busuk ya. Nah ini busuk gini ya. Nah, lintas utara ya ini ya. Lintas utara Lombok, jalan lintas utara. Seperti ini. Ini kasih keterangan Lombok gitu aja. Ini coba kita buka gambarnya. Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Kuta ya, ini kawasan Kuta ya. Kita kasih nama Kuta Mandalika gitu aja ya. Kuta Mandalika, kawasan Kuta Mandalika, kawasan Kuta Mandalika. Gambar-gambar yang tadi di-upload kita hapus. Kita ke media pustaka, di media ini pilih ya, kita pilih yang ya, hapus secara permanen ya, hapus. Kenapa kita hapus? Kita akan ganti dengan gambar yang sudah diberi nama. Karena ketika kita beri nama, mesin pencari akan mudah mengindeks gambar kita sesuai dengan kata kunci yang diketikkan di pencarian. Jadi biasanya kan kalau kita searching di Google terus ada menu di atasnya gambar, nah itu sebenarnya gambarnya ditentukan sesuai mungkin dengan kata kunci yang sedang diketikkan. Nah, salah satunya supaya bisa memudahkan agar gambar kita ini dikenalin oleh Google, kita unggah. Nah, ini ya, kita beri nama terus kita unggah ulang seperti itu. Videonya nggak usah. Lalu kita seret ke tempat penguploadan.
seperti ini ya. Nah, selanjutnya sudah seperti ini, gambarnya siap dipakai untuk postingan baru atau untuk galeri. Caranya bagaimana? Misalkan kita mau masukkan gambar itu di halaman utama. Ini kan halaman utama. Nah, gambar ini caranya kita edit ini ya, edit lamannya. Jadi ini ya, kunjungi situs, edit halaman, dan di sini kita bisa sisipkan apa? Bisa sisipkan gambar-gambar tadi. Ini nah, seperti ini ya, edit layout. Kita akan sisipkan gambar gitu ya. Caranya bagaimana? Jadi ini kan lihat laman ya ini ya. Jadi urutan yang ada di layout ini sesuai dengan urutan tampilan yang ada di halaman ini ya. Ini kan atas ini gambar, nah ini gambar ini ya. Lalu ada layanan traveling Lombok, nah ini layanan traveling Lombok. Oh, gambarnya tadi itu ini ngikut gambar andalan. Jadi kalau mau ngikut mengganti gambar utama, gambar andalannya ini diganti seperti itu ya. Misalkan ganti yang gambar ini misalkan ya. Nah, ini kan sebagai tambahan teks ALT ini. Ini sebaiknya diisi sesuai dengan judulnya. Ini nanti biasanya ngikut dengan nama gambarnya. Ini sama fungsinya untuk membantu mesin pencari mengindeks sesuai dengan kategori gambarnya gitu ya. Jadi maksudnya gambar itu gambar apa gitu ya, maksud gambar gitu ya. Nah, oke, itu tips. Lalu ini kita tetapkan sebagai gambar unggulan. Kalau kita perbarui, lalu kita ini ya, kita lihat ulang lamannya. Nah, ganti dia, berubah dia gambarnya. Nah, jadi saya ganti. Jadi fungsinya gambar utama itu adalah mengganti gambar yang di depan tadi ya. Kita gantikan balik lagi ya, ke semula. Oke. Nah, kembali ke seperti semula. Lalu kita lanjutkan ke layout. Jadi layoutnya tadi itu kita rubah ke seperti ini ya. Jadi edit layout nih ya. Sudah. Nah, di sini ada layanan traveling Lombok ini, layanan traveling Lombok. Ke Lombok Travel. Ini teksnya, temanya. Nah,
Sekarang kita mau nyisipkan gambar gitu ya. Gambarnya misalkan kita sisipkan di mana? Kita sisipkan di bawah sini ya, transportasi, akomodasi, itinerary sini ya. Gimana caranya? Jadi di sini ya. Kita mau nyisipkan di sela-selanya sini ya. Oh, setelahnya, bukan di sela, di bawahnya. Jadi kita klik dulu yang ini. Ini aja. Kita add row. Add row-nya satu aja ya. Add row, tambah baris ya. Misalkan berapa gambar ya? 3 gambar aja ya. Lalu insert. Nah, jadi ada 3 gambar seperti ini ya. Lalu kita sisipkan ini. Oh, di sini bukan di situ, sorry. Lalu ini ya. Site origin. Ini ya, ini ada galeri. Kita pakai yang satu row aja ya. Gini aja. Oke. Jangan tambah di sini ya. Bisa tambah di sini, tapi nanti dia akan menambah baris di bawahnya kotak blok ini. Kita maunya di dalam blok ini ya. Ini saya pakai plugin site origin. Jadi di sini kita tambahkan gambar. Nah, seperti ini. Nah, yang belum ada ALT nya bisa ditambah seperti ini. Ini sudah ada. Jadi tadi kita ngasih ALT gambar ketika mengganti gambar utama, dan itu tersimpan sehingga ketika kita cek lagi di sini sudah tersedia teks ALT-nya, sehingga kita tidak perlu menambah ALT yang baru untuk gambar ini. Jadi ini ketika sudah diberi nanti enggak perlu mengulangi lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah semua teks ALT-nya. Oke. Buat galeri. Nah, ini ya. Galerinya 3 gambar sedang aja. Tidak ada tautan, urutannya aja. Oke, selesai.
Nah, kita perbarui, kita lihat hasilnya. Nah, jadi galeri kan. Nah, lebih bagus lagi ketika semua gambar itu ukurannya sama gitu ya. Misalkan gambar yang tegak ini berbeda dimensi ukurannya dengan gambar yang lainnya, ini bisa ditiadakan seperti itu. Caranya bagaimana? Diedit di sini, lalu sunting. Nah, ini dihapus, disingkirkan dari galeri. Jadi kita memperbarui galeri dengan menghapus gambar ini dari galeri, bukan dari media. Gambarnya masih ada, cuma dari galeri yang ditampilkan di halaman utama itu dihapus gitu. Nah, seperti ini kan. Nah, lalu yang kedua, kalau bisa ukuran jumlah, bukan ukuran ya, setelah ukuran jumlahnya itu genap misalkan. Kalau ini kan 33, berarti kalau cuma 7 ini kan kurang gitu ya. Jadi digenapin aja, ini dihilangin satu. Yang saya hilangin yang ini aja ya. Gambar ini kelihatannya kurang estetik gambarnya. Jadi sunting galeri, yang gambar monyet kita hapus, perbarui galeri dan perbarui ini, hapus ini ya, lihat laman. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, jadinya rapi seperti ini gitu ya, jadinya rapi seperti ini. Nah, ini kalau kecilkan ukurannya, ukuran HP, layar HP dimensinya kecil kan, ini gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya, gambarnya akan jadi seperti itu. Kalau dibesarkan, ketika dibuka di website, dimensinya kan besar, jadinya seperti ini, seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup. Bagaimana caranya ngupload gambar sama meletakkannya di halaman depan gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Kita lanjutkan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.